Gini loh teman-teman, setiap saya ngomong kayaknya nggak enak banget nih. Nggak punya rahasia jadinya. Oke, jadi yang pertama adalah saya tadi ngelihat kita kan ngomongin usul fikih ya. Kita nggak ngomongin Quran dan Sunnah dikaitkan dengan kayak orang belajar pendidikan agama Islam biasa. Tapi kita harus mengkaitkannya dengan hukum gitu loh. Nah, saya tuh masih kayaknya walaupun akhirnya saya jadi merhatiin juga tuh, wah di buku saya juga kayaknya kurang nih gitu, berarti akan ada penambahan. Jadi gini loh, misalkan teman-teman misalkan kalau ada yang nanya nih ke kalian, ke presentator, apakah semua ayat yang di Quran itu bisa menjadi rujukan hukum misalkan. Nah kayak gitu kan, kita ngomongin usul fikih soalnya, jadi selalu dikaitkan dengan hukum misalkan. Nah, apakah semua ayat di Quran atau apakah semua hadis bisa dijadikan rujukan hukum? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Misalkan. Nah, itu jawaban itu tuh udah jadi punya banyak anak tuh nanti itu, gitu kan. Artinya mungkin kalian akan mengatakan, oh enggak, loh emang berapa ayat yang bisa jadi rujukan hukum? Nah, nanti kalian baru tuh ngomongin qat'iyyu dilala. Oh enggak, karena memang Quran pun ada yang kita sebut nanti ada mutasyabih, ada yang ada muhkam, ada mutasyabih, walaupun nanti dibahas secara detailnya nanti ada sesi khusus ya. Atau misalkan bisa jadi ada ayat-ayat Quran yang sifatnya kita harus pelajari itu lebih jauh tentang misalkan. Jadi ini kalau saya mau nanya, kalian udah pernah belajar ulumul Quran kah? Sudah Bu, di semester 1. Nah, semester 1. Coba kaitkan kajian ulumul Quran kalian yang bisa terkait dengan hukum. Contoh paling gampang. Kalian di ulumul Quran ada sababun nuzul kan? Nah, otomatis kalian bisa tuh ngebahas itu dalam artian misalkan teman-teman gitu ayat Al-Qur'an memang ketika turun ada beberapa yang bisa langsung direferensikan dengan hukum, contohnya apa gitu. Tapi ada ayat-ayat yang butuh dianalisis gitu kan. Karena memang masih butuh apa gitu, atau ada juga ayat yang mungkin karena relevansinya sehingga misalkan kita ngomongin larangan riba ayatnya apa, qul huwallahu ahad, ya nggak nyambung, ya nggak bisa karena nggak cocok. Nah maksudnya yang kayak gitu Anda jelaskan. Terus di Quran di Quran pun kita akan kenal nama sababun nuzul, karena artinya ada beberapa ayat yang perlu direferensi yang perlu diperjelas, dan salah satu yang penjelasan bisa jadi sababun nuzul ini, kita jadi kenal sebenarnya yang dimaksud yang ini karena ayat itu diturunkan seperti ini. Atau saya ingat di ulumul Quran harusnya ada nasah mansuh, ada nasah kan? Anda perjelas juga karena ini terkait dengan hukum. Contoh paling gampang misalkan, Anda akan bicara bahwa ada ayat yang secara tertulis itu udah nggak ada di Quran, tapi hukumnya masih berjalan. Contohnya misalkan ayat tentang rajam, makanya sebagian ada mengatakan ayat tentang rajam mana nih gitu, berarti nggak perlu dilakukan karena rajam arti hukuman hudud bagi mereka yang sudah menikah tapi berzina gitu kan. Itu kalau Anda cari itu nggak bakal ketemu gitu. Tapi artinya ternyata itu pernah bagian dari Quran, tapi kena di akhir sebelum Rasul meninggal itu dianggap yang dinasah, yang dihapus gitu kan. Nah, Anda kan harus bahas itu juga, artinya ada hal-hal yang terkait dengan itu, artinya jadi supaya ada beberapa yang kami nggak mau pakai ayat itu karena ayat itu nggak ada di Quran, sekarang dicari nggak ada gitu. Atau nggak ada yang mengatakan, oh ternyata kita juga mempelajari ada yang namanya nasah mansuh, bukan nasah mansuh, karena ada yang namanya nasah, jadi hukum masih ada. Otomatis itu akan dibahas gitu loh. Artinya kita kenalkan dikit-dikit lah gitu, kita pancing dengan Anda tuh tentang Quran dari kata-kata qoro'a. Jadi istilahnya jadi malah lebih banyak prolognya, tapi dikaitkan dengan hukumnya itu kurang banyak gitu loh. Ada hal lagi misalkan tentang kira atau sab'ah. Ada pengaruh nggak sih hukum? Oh ada, karena apa? Beda baca bisa jadi beda hukum gitu loh misalkan. Contohnya misalkan ada ayat wudhu tentang yang membasuh kaki atau mengusap kaki, itu bacaannya dari fathah atau kasroh gitu. Nah ini kan ternyata ini kalau Anda bahas itu menarik banget, artinya ada ayat Quran ternyata gara-gara mungkin beda baca jadi beda hukum, ada karena ada latar belakang dari turunnya, ada juga ternyata ada ayat an-nas, ada apa lagi nih permasalahan-permasalahan
yang Anda pelajari dari ulumul Quran dan bisa dikaitkan dengan hukum, bahas di situ. Yang kedua itu yang walaupun koma nanti Anda bikin konsep besarnya adalah Quran pada dasarnya semua ayat dalam Quran pada dasarnya mutawatir karena memang sudah dihafal dan lain sebagainya. Jadi dia bisa dijadikan sumber hukum kalau Anda bahas apa kenapanya gitu loh. Lalu lanjut ke hadis. Nah, hadis yang lebih rentan karena tadi secara mutawatir dia enggak gitu. Artinya hadis ada yang benar-benar mutawatir yang memang beneran dari Rasul, tapi ada juga yang diragukan dari Rasul, ada yang beneran bukan dari Rasul. Nah, Anda bahas di situ. Makanya permasalahan hadis bukan cuma melihat permasalahan ini sesuai tidak dengan konteks, tapi sebelum memahami sesuai. Jadi kalau Quran kan kita cuma perlu menganalisis, setelah dianalisis sesuai nggak dengan konteks gitu loh. Tapi kalau hadis bukan hanya sesuai dengan tidak atau dengan konteks, tapi juga harus dilihat ini mutawatir enggak, ini benar dari Rasul enggak, karena tadi presentatornya bilang man kazzaba alayya muta'ammidan, kenapa ayat itu muncul? Karena memang ternyata ada potensi, ada indikasi suatu saat akan ada orang ngaku-ngaku kalau ini ucapan Rasul. Loh emang apa untungnya gitu kalau ada orang ngomong ini ucapan Rasul loh. Oh ada, karena apa? Karena kan kita mengatakan semua yang diperintahkan oleh Rasul kesannya harus dilakukan. Walaupun nggak diperintah, kesannya cuma nganjurin, tapi dapat pahala sunnah. Makanya kenapa dari situ mulailah rentan munculnya namanya hadis maudhu gitu. Karena kan saya ingat banget gitu dulu kalau ini kaitannya dengan hukum misalkan banyak karena kita mengatakan sunnah adalah sumber hukum kedua, menjadi referensi hukum kedua, tapi ketika dia tidak mutawatir, diragukan sebenarnya kontennya bukan dari Nabi, itu yang jadi masalah. Contohnya misalkan tukang terong akan teriak-teriak, al-barzinjanu syifa'u likulli da gitu kan. Oh, terong adalah obat segala penyakit. Oh, terongnya pasti laku. Emang siapa? Emang beneran nih Rasul yang ngomong? Ya sama lah kalau Anda kayak endorse zaman sekarang, zaman now kan. Cuma ini bedanya yang endorse langsung Rasul. Berarti kan udah ada muatan hukumnya, walaupun tidak wajib, mungkin paling nggak bisa dianjurkan jadinya sunnah, itu kan sesuatu banget, bikin laku gitu kan. Makanya kenapa banyak orang ngomong, oh kenapa akhirnya tadi habatus sauda syifa likulida, misalkan waktu itu ada hadisnya gitu kan, kenapa habatus sauda tuh laku banget, walaupun biasanya mereka mengacu kepada hadis dan lain sebagainya. Maksud saya, teman-teman tuh sudah masuk, saya berharapnya saya tadi sudah next level gitu loh. Artinya tidak sekedar membahas hadis secara tadi walaupun koma tuh udah mengkaitkannya dengan qat'iyyu dilalah, dengan zoniyyu dilalah, tapi masuknya itu mungkin kayak perlu cerita, perlu kasus kali ya, sehingga akhirnya ini yang maksudnya apa sih? Kenapa harus ada Quran itu harus ada zoniyyu dilalah? Emang dia nggak jelas apa namanya ayat-ayatnya atau gimana nih gitu. Nah itu tuh mungkin teman-teman akan ada deg-degan di sana. Oke teman-teman, ini saya hanya menambahkan materi sedikit dan menambahkan masalah juga. Karena saya mohon maaf teman-teman, di sini nanti ada kamu Mutiara dan ada teman-teman yang lain dari kelompok yang akan mengawal ini sampai nanti jam 10.30. Saya mohon izin banget karena saya harus pergi ke rumah sakit, saya harus di ronsen kakinya karena ya kebanyakan nggak bergerak ternyata jadi masalah gitu kan. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman ya, saya mohon izin ya. Jadi pada dasarnya saya mencoba memperhatikan dari awal, yaitu tadi supaya kesannya ini kita belajar usul fiqh loh. Jadi muatan hukum tuh harus kuat. Kalau ngomongin Quran ayat mana yang bisa jadi sumber hukum dan kenapa, dan kalau enggak kenapa, kalau perlu analisis yang di sisi mana, hadis juga, hadis mana yang bisa jadi sumber hukum, apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan lagi ke kelompok 4 Halimutan Nisa. Semoga mengisi kekosongan yang tadi nyari jawaban. Terima kasih. Terima kasih Bu. Syabakillah Ibu. Ibu Syabakillah. Bu. Oke, baik teman-teman. Alina akan menjawab pertanyaan dari Sinta ya. Pertanyaannya adalah, adakah dalil Al-Quran yang menjelaskan? Oke. Aku
aku izin masuk sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, untuk tadi presentasi tentang sumber hukum Al-Quran dan Hadis udah lengkap ya, maksudnya materinya udah banyak. Eh, Cuma lagi-lagi aku selalu mengingatkan yang kata Bu Sari juga tadi kalau misalnya kita ini adalah mata kuliah usul fikih di mana identik dengan sebuah hukum dan kalau bisa di setiap presentasi dikasih contoh-contoh kasus-kasus yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari atau kasus-kasus yang apa ya, yang berhubungan sama materinya gitu. Jadi kita bisa bisa coba cari gimana hukumnya dan gimana cara hukum itu terbentuk gitu kan. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu aja dari bentar ya. Dari materi-materi yang tadi udah dipresentasikan udah bagus banget, udah lengkap banget. Semoga teman-teman bisa semuanya bisa ngerti sama materinya karena kan itu lumayan banyak ya eh, cabang-cabang materi-materinya, cabang-cabang dalil-dalilnya, Al-Quran, hadis, kayak gitu. Terus tadi pertanyaan yang aku mau jelasin sedikit yang pertanyaan kenapa ijtihad dan kias itu termasuk dalil padahal sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, emang betul Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman utama, sumber hukum utama Al-Quran, setelah itu hadis di agama kita kan. Cuma karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, semakin modern, banyak permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan banyak permasalahan-permasalahan baru yang kita temukan yang timbul yang nggak bisa langsung ada solusinya di Al-Quran ataupun hadis kan sehingga dibutuhkan yang namanya maaf ya sebentar ini dibutuhkan yaitu ijma ulama ijma dan ijtihad dan kias. Jadi dibutuhkan nih ulama-ulama yang punya ilmu-ilmu agama untuk berhak dan mempunyai wewenang untuk merembukin lagi ini solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang terjadi kayak contoh terbesarnya aja kayak COVID nih virus corona kan nggak ada di Al-Quran jadi ya dibutuhkan itu ijma dan kias jadi seiring berjalannya waktu jadi banyak permasalahan-permasalahan yang nggak bisa langsung plak ketiplek ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, semuanya harus butuh olahan lagi, butuh kesepakatan lagi. Nah itu makanya dibutuhkan ijma dan kias atau ijtihad gitu. Jadi sih segitu aja dari aku, singkat aja ya. Cuma teman-teman untuk kedepannya materinya mungkin bisa lebih ditambahin lagi nih, ditambahin kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kasus studi kasusnya, biar teman-teman terbiasa untuk bukan memecahkan sih kayak kalau kasus kayak gini hukumnya kayak gimana sumber hukumnya ambilnya dari apa jadi kayak kita coba masuk ke konteksnya usul fikih gitu ya ke depannya teman-teman mungkin jangan cuma teori-teori aja gitu kasih kepada kelompok presentator dan teman-teman yang udah berpartisipasi dalam diskusi silahkan dilanjutkan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Tambahannya Ya, langsung sama-sama. langsung ke kuis aja ya. Gimana teman-teman? Kelompok 4? Ya, boleh Aisyah. Oke, bisa langsung di-share link-nya sama kodenya.
Ayo teman-teman langsung join aja. Ada linknya nggak ya? Linknya bisa di-share. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, udah deh. Linknya udah ada di kolom komentar ya teman-teman. Langsung join aja ya. Teman-teman mumpung saya diingatkan nanti jam 10 ada tugas Cinderella. Nanti dicek hanya bisa diakses jam 10 ya. Dan pastikan jawabannya berbeda. Oke, makasih. Saya izin live ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ibu.